Negara Tanpa Solusi. Jadi kita masih membicarakan mengenai bela negara. Bela negara itu juga berbeda dengan yang namanya, ya tadi ya, kembali lagi bahwa bukan militer mengangkat senjata, tetapi bekerja, berkarya untuk bangsa dan negara ini, ya. Betul. Silakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, hai adik-adik yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Cici Panda, saya dari Enci-Enci Anti Pesimis, cuman ingin bela negara dengan usaha yang kadang kalut. Atau disingkat Ciamis Cibaduyut. Oh, mungkin aku nggak tahu apakah karena aku jarang nonton TV atau sosialisasinya kurang. Aku jujur pertama kali dengar kata bela negara itu takut. Kemudian kepikir, apalagi ditulis di situ dari TK sampai di bawah umur 50 tahun wajib. Aku langsung mikir, anakku yang umur 5 tahun TK, hah masa harus bela negara? Dia bisa apa anak kecil? Terus aku sebagai seorang ibu rumah tangga kalau bela negara, aduh sebulan mesti dikarantina. Terus aku gimana nanti dagangnya, ngurus anaknya, ngurus suaminya. Akhirnya pikirannya kan panjang seperti itu. Tapi ternyata setelah dijelasin kalau bela negara itu sama sekali berbeda dengan wajib militer. Jadi jangan dibayangkan kalau kita akan mengangkat senjata, kemudian langsung maju ke tempat perang dan berhadapan dengan musuh tembak-tembakan di situ. Dan kalau ditanya kenapa saya setuju, karena saya sendiri masih merasa kalau kita ngomongin bela negara, berarti bagaimana semua orang yang warga negara Indonesia itu tanpa melihat latar belakang budaya, suku, agama, itu bersatu padu membela Indonesia, cinta sama Indonesia. Jadi nggak ada lagi tuh yang kayak, oh Cici Panda si Tionghoa, oh misalnya Pak Jarwo si Uzbek misalnya. Uzbek? Ya, tidak ada lagi, jadi leluhur-leluhur asal negara anak buahnya leluhur. dia Pak di panti. Uzbek. Panti Jompo. Jadi nggak ada lagi itu asal usul leluhur-leluhur kita tuh udah lagi nggak di... Ya tidak diungkit-ungkit lah, yang paling penting adalah bagaimana mereka berkarya untuk si bangsa itu dan negaranya ya. Ya silakan. Emang sih, oh ya lupa memperkenalkan diri dulu. Iya silakan. Nama saya Gemala Hanafiah dari organisasi Mbak-Mbak Langsing Utu Imut. Wis disingkat apa tuh? Ombak laut. Wih. Kenapa Mbak Mala? Iya, jadi kan tadi dibilang aku adalah anak Gemala. Beda lagi. Gembala Pak. Jadi kan jangan sampai melihat leluhur-leluhur gitu kan. Tapi saya pernah ditahan di bandara. Loh, ditahan di bandara kenapa? Karena jadi gini, waktu baru mendarat di Bima, Iya. saya ngajakin ngobrol surfer-surfer di sana gitu kan. Wah kok enak banget sih mau ke Bima terus bawa papan surfing kan pengen gitu kan. Terus nanya-nanya bla 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 gitu. Tiba-tiba dari petugas bandara nyamperin. Terus nyamperin pakai bahasa Inggris gitu kan. Kamu bawa paspor gitu katanya. Terus kan saya nggak bawa paspor ya, ngapain kemana-mana orang-orang Indonesia juga gitu kan. Saya nggak bawa paspor. Jawabnya pakai bahasa Inggris juga. Emang kayaknya niat jahil sih waktu itu. Terus, oh kamu nggak bawa paspor? Ya udah kamu ikut kita ke kantor gitu kan. Terus teman-teman tuh berbagi gitu. Ya udah aku ikut ke kantor gitu. Terus pas duduk gitu kan. Kenapa kamu nggak bawa paspor? Terus kamu dari mana? ID kamu mana? Ya. Keluarin KTP-nya. Keluarin KTP gitu. Keluar sana katanya. Gara-gara itu kamunya yang jahil emang dia sih. Ya tapi kan saya juga sering dimahalin kalau belanja. Karena dipikir bule. Tapi ya wajah kamu memang agak-agak seperti bule. Kayak aku ya. Oh masalahmu berarti sama dengan saya. Oh iya ini ya. Saya dikira Pak Le. Bule sama Pak Le. Ini kayaknya perlu diedukasi justru menurut saya ibu-ibu Pak. Kok ibu-ibu kenapa? Ya karena ibu-ibu tuh yang paling paranoid. Wah anak saya harus ikut bela negara nanti gini nanti gitu. Tapi kan setelah dikasih tahu ternyata bela negara seperti apa, saya yakin ibu-ibu pasti malah akan mendukung anaknya untuk membela negara. Tapi Ci, satu nih. Caci, emang lu mau beli apa? Handphone? Sama enggak juga? Oh iya benar. Katanya ini bela negara ini juga menghabiskan anggaran yang banyak. Yakin masih mau setuju? Ya kan bukan duit saya, biarin aja. Ya Pak ya? Saya tadinya setuju, tapi setelah dengar tadi katanya menghabiskan anggaran negara yang banyak, saya jadi nggak setuju. Itu kok bukan duit saya, dia bilang duit kita juga ya. Emang duit kan kita? dari pajak. Iya. Ya tapi kalau tujuannya baik kenapa enggak? Ya betul. Karena saya masih ingat ajaran dosen saya pada saat saya kuliah di MDU. Di mana? MDU. MDU itu? Mangga 2 University. Saya baru tahu. Lantai Pak. berapa Nggak tahu. kok? Lantai 5. Lantai 5. Kenal Neko Ahwat. Betul. Tokonya udah tutup hari ini. Saya ingat satu peribahasa yang biasa kita semua harus ucapkan. Itu adalah moto kampus. Moto kampus? Moto kampus saya, Mangga 2 University. Ya, itu adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
Ya artinya apa? Artinya, berpelit-pelit dahulu, traktir teman kapan-kapan. Yuk kapan? Berarti pelit terus dong kalau gitu Jelas, Pak. sih. Kan hemat, Pak. Hemat pangkal kaya. Ini kayaknya lu sama ya, cocok banget ya. Kayaknya ya. Mau saya kawinin dia nggak mau, Pak. Ini yang jadi permasalahannya sendiri kan sebenarnya dengan seperti itu kan mempergunakan anggaran yang lebih banyak. Banyak sekali masyarakat kita itu tidak mempunyai kepercayaan kepada pemerintah. Satu sama lain, kadang-kadang dengan tetangga aja kita tidak percaya. Trust itu yang hilang sebenarnya. Sehingga ketika negara atau pemerintah membuat seperti ini, yang dipikirkannya adalah pasti yang negatif terlebih dahulu. Ini anggarannya dari mana? Ini. Jadi selalu berpikir, nah mungkin dengan program-program seperti ini diharapkan memang kita menjadi bisa bersatu. Sebenarnya seperti itu. Tapi saya nggak tahu menurut Pak Jarwo nih. Saya juga nggak tahu. Kalau Pak Jarwo gimana menurut Pak Jarwo? Setuju? Pak Denny, perkenalkan diri Ya. saya, Pak Denny. Saya dari masyarakat sadar akan kedaulatan negara ini. Disingkat, Mas Sakau nih. Wih. Sakau. Maksudnya Sakau untuk membela negara, Pak Denny. Saya sangat setuju dengan program bela negara, Pak Denny. Kalau siapa lagi yang Akan membela negara ini? kalau bukan diri kita sendiri, Pak Denny? Ah banyak emang bapak Tapi ini kan doang. 50 sampai 5, Pak. 5 tahun sampai 50 tahun. Bapak Iya. nggak usah. Bapak kan udah KTP seumur hidup. 60. Saya baru 48, 88. 48. Saya ya. anggota JKT 48 ini. Oh iya Pak. Makanya Pak. Sumur hidup. Kalau SMA kursus bahasa Inggris, Bapak kursus menjahit. Buat anak-anak muda ya, generasi Iya, muda betul, ya. iya. Ini saya akan jelaskan bela negara ini, Pak Denny. Bela negara itu tidak harus kita mengangkat senjata, tapi juga bisa dalam bentuk angkat bicara. Bela negara tidak harus kita memanggul senjata, tapi kita memanggul juga bicara. dalam bentuk memanggul Memanggul bicara. memangkul apa tuh? Memikul. Memikul Semen. tanggung jawab. Tuh, tepuk tangan dong. Ini gila. Dahsyat nih. Itu Pak Denny. Perang ini sekarang, Pak Denny, perang sekarang ini ya, itu tidak harus ditujukan untuk membunuh orang lain, Pak Denny. Tapi bisa juga membunuh karakter. Bangsa kita. Ya. Tapi ada satu perang. Oh kayak itu tuh. Diam, dia lucu nih, diam. Perang. Ini lucu nih. Dengerin ya, ini Tadi. lucu loh. Tapi ada perang. Cak, diam lu, Cak. Diam, Cak. Udah kita diam semua Pak. Iya. Ya. Lebarnya. Hati-hati kolesterol, Pak. Sabar, Pak. Diam dulu sabar, semuanya, ini lucu, sabar. ini lucu. Kalau yang udah tahu, diam aja. Ya. Ya. Iya. Ada perang Perang. yang bisa. Kok jadi tegang gini loh? Gimana sih? Nggak apa-apa ini, Oh, ini tegang. sedikit horor, Oke. Pak Denny. Diam semua, diam ya, diam dulu. Tapi jadi diam nggak kedengeran. diam ya. Pak Jarwo ngomong apa nggak kedengeran. Ntar nggak lucunya nggak dapet. Tapi ada perang yang bisa mempererat sebuah hubungan. Wah. Pancing dong. Oh, perang apa itu? Pak Jarwo, perang apa? Perangko. Lucu banget. Perut saya sakit. Orang nunggunya doang Pak. Nih Pak, menurut saya Pak Bisa aja perangko. sekarang udah nggak zaman perangko Pak ya. Iya. Perang menurut saya terbagi 3 nih Pak. Perang terbagi 3. Perang menggunakan senjata. 1. Perang menggunakan alat tulis. Yaitu ya ide-ide juga. Perang menggunakan kain sarung. Kok kain sarung sih? Itu perang kain sarung kan biasa ya. Perang menggunakan senjata seperti perang-perang kejadian tahun 45 dulu Ya. Pak. Mempertahankan Republik Indonesia, dengan warta berita. Nah itu Pak, ya contohnya gitu Iya. Pak. Perang dengan alat tulis adalah memerangi kebodohan. Kita harus lebih pintar. Makanya menurut saya daripada wajib militer lebih baik wajib belajar dulu. Iya. Ya. Dan yang ketiga adalah perang dengan kain sarung Pak. Itu perang melawan hawa nafsu Pak. Oh. Itu lebih penting karena perang dengan diri sendiri. Bela negara Bela negara. bisa menjadi wajib militer atau wamil itu bisa menjadi bagian dari bela negara, Pak Denny. Wamil itu bagus, Bagus. tapi ada wamil yang tidak bagus. Yaitu? Wamil sebelum menikah. Ada lagi. Oke. Ada lagi Pak. Ini kurang. Sudah kurang-
Sudah saya ingetin nggak percaya sih. Jangan itu. Ada lagi mungkin yang nanti pas kita lucu langsung saya tutup. Ini kalau nggak lucu belum iklan ya Kang Denny ya? Belum. Ah, ini lebih lucu lagi kalau Bapak yang tutup, Pak. Kita semua ketawa, langsung. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kok lucuan Anda sih? Kasih masalah tanpa